يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من المصطفى حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من المصطفى warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani makom kita dari awam masuk ke khawas ditingkatkan Allah lagi menjadi makom khawasul khawas, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar
mengisahkan tentang makna zikir hu ahad, ahad, ahad. Ialah zikir puncak yang disebut dengan zikir ahad atau alam ahadiyah, yaitu suatu alam di mana Allah bersendiri, belum ada makhluk ini. Disebutlah Allah itu dengan sebutan ahad, ahad, ahad. Sehingga begitu demonstratifnya Al-Quran mengisahkan ini dengan istilah Nabi. Sulusul Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah dimensi alam kesemestaan kehidupan ini. Allah ada sedia kidam dengan sendirinya, itulah disebut dengan ahad. Lalu Allah memiliki sifat-sifatnya, dikenallah dengan sifat-sifatnya, disebut dengan alam wahdah. Kemudian Allah menciptakan makhluk, itulah hu somad, Allahu somad, as-somad, penciptaan makhluk, disebut dengan alam wahdaniyah, yaitu alam keesaan Allah. 3 alam sudah, wahdaniyah, keesaan Allah. Syekh Al-Jili dalam kitab Insanul Kamil mengisahkan tentang wahdaniyah. Disitulah tentang pengkabaran bermula Allah menciptakan awal kejadian yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah atau disebut dengan Nur Muhammad. Hakikatul Muhammadiyah ini gampang sekali dipahami, mudah sekali dipahami berdasarkan pengertian wahdaniyah. Nanti saya akan gambarkan tentang wahdaniyah yang dimaksud demikian itu. Sebelumnya kita bagian-bagian ini kita pahami. Wa amma wara azalika pala yumkin. Maka di belakang dari cerita itu, ketika Allah berfirman la ilaha illa ana, atau belum berfirman, hanya dirinya saja ada, wahdaniyah, la ilaha illa ana, wahdah, ahad Allah, tanpa huruf, tanpa suara, kita tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Lalu Allah berfirman la ilaha illa ana, wahdah, Allah adalah esa, tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian ada makhluk wahdaniyah yang tadi hakikatul Muhammadiyah atau disebut dengan Nur Muhammad. Maka ketika itu Allah berfirman la ilaha illa ana fa'budni. Yalah, dalam Al-Quran begitu kan, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku. Bahasa lainnya, bahasa dulu itu sembahlah aku, bahasa lainnya fa'budni, ibadatilah aku. Bahasa Ibnu Abbas dalam tafsir, lihat dalam Jalalain, dalam Tabrani, bahkan dalam tafsir yang mungkin sering dibacakan orang, tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas mengatakan yakni arafu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Arafullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengenal Allah. Ailiya'budun arafun ailiya'rafu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. La ilaha illa ana fa'budni. Apa yang di belakang itu kita tidak tahu sama sekali tentang itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kecuali fala yumkinul akbar anhu li'annahu la tudrikul afham wal ajham. Karena persoalan itu sudah di luar ruang akal manusia, ruang pikiran ajhan manusia. Wala tasya'ul khawatiri bizalika. Tidak ada lagi bisikan demi bisikan kepada seorang manusia pun memahami makna yang lain itu. Karena itu sampai akhirnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, inna minal ilmi kahayatil maknuni la ya'lamuha illal ulama'i billahi, illal ulama'u billahi. Tidak ada yang mengetahui keadaan itu
Sesungguhnya minal ilmi kahayatil maknun, tentang hakikat alam semesta ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama billah. Ulama billah, ulama yang benar-benar kurbah kepada Allah, dekat dengan Allah, atau disebut dengan arif billah. Fa ija nataku bihi lam yunkiruhu illa ahlul girrah. Tidak ada yang bisa mengingkari kalau ulama itu sudah berkata atas sesuatu tentang hakikat itu, kecuali diingkari oleh orang-orang girah, ahli penipu, atau orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang. Maksud saya, jangan kamu berdebat dalam persoalan demikian, karena kamu sama saja berdebat dengan orang-orang ahlul girah, yaitu lain ahlul gurah, lain ahlul girah. Girah di sini maksudnya penipu atau yang bodoh. Fal arif yaqulu madunahu, maka setiap orang arif pasti membenarkan semua itu, tidak juga di ruang atas demikian itu. Wal alim billahi yaqulu ma fawqahu, maka orang alim mengatakan kami tidak tahu. Yang tahu itu ialah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ilmul arif, fa inna ilmal arif sirrullah ta'ala, karena orang alim itu, orang yang mengetahui itu, ilmu yang arif itu atau ilmu ma'rifah itu adalah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuhu ghairullah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Al-Baqarah ayat 255. Tidak ada yang meliputi segala sesuatu ini dengan sesuatu apapun dengan ilmunya, illa bima syaa, kecuali Allah menghendaki atas demikian itu.